Jadi sebenarnya Ustadz, khusyuk itu wajib apa sunnah sih? Nah ini ulama beda pendapat mereka. Beda pendapat ulama. Kuatah ulama yang mengatakan, bukan kata nih tapi kuatah. Nah, berarti kalau bahasa Jawa di kuatah itu berarti lumayan, banyak buahnya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Khusyuk itu wajib. Dalam 4 mazhab itu ada, misalkan dalam mazhab Hambali ini misalkan Abul Wafa bin Aqil, mazhab Hambali itu mengatakan khusyuk itu wajib, bukan sunnah. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, misalkan Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan wajib itu khusyuk. Bahkan banyak dari mazhab Maliki sampai Hanafi itu mengatakan khusyuk itu wajib dalam sholat. Dalile nopo? Ku ada dalile yang disampaikan ulama. Salah siji niku yaitu nopo? Sebelum saya lanjut mungkin jenengan harus pahami khusyuk itu nopo. Khusyuk itu menyadari semua yang kita laksanakan dan meresapinya atau menghayatinya. Yang kita laksanakan itu ada ucapan, ada gerakan. Ketika jenengan ngomong alhamdulillah, jenengan menyadari bahwa jenengan lagi baca alhamdulillah. Syukur-syukur bisa mengebayangkan di depan mata itu jenengan lagi baca Al-Quran. Jadi jenengan menyadari apa yang jenengan ucapkan alhamdulillah. Kadang kan enggak, kita baca kemana otaknya kemana kan ngoten. Moro-moro waladhdallin, kok waladhdallin ngoten. Tiba-tiba kita tanya sendiri, kok waladhdallin aku? Mau iki Maliki Yaumiddinnya dibaca apa enggak gitu. Jadi menyadari apa yang kita ucapkan atau kita lakukan. Contohnya kita ruku, kita sadar bahwa masih dalam keadaan ruku. Syukur-syukur kalau kita tadi saya bilang, kalau bacaan itu kita resapi, misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Misalkan. Atau paham secara umum, alhamdulillahirabbil alamin. Oh berarti pujian kabeh ku nang Allah. Mboten mawon cukup. Berarti khusyuk itu adalah menyadari dan menghayati apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Yang ucapkan alhamdulillah, tasbih, subhan rabbil azimi, menyadari jenengan ngomong itu. Dan itu wangel. Jarang orang yang bisa gitu. Rata-rata dari kita kan apa? Pokoknya sholat, ngoten. Pun, jadi ulama sampai ada yang mengatakan wajib khusyuk itu. Saya bilang tadi dari 4 mazhab itu ada 4 mazhab. Ulamanya ada yang mengatakan itu, banyak bahkan. Dalil yang pertama kata ulama ada di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Ini menunjukkan kata ulama, berarti kalau ente baca Qur'an dalam salat, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ente berkewajiban untuk mentadabburinya, menghayati ayat itu. Dengan kata lain, ketika sholat kok kita nggak ingat pada yang kita baca, itu berarti jenengan tidak khusyuk. Berarti jenengan tidak mentadabburinya. Berarti khusyuk itu wajib. Ayat yang lain ulama mengatakan, ini yang lebih fokus, lebih spesifik, lebih khusus. Di Al-Quran disebutkan, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau sholat untuk mengingat Allah, kok sholat nggak khusyuk, berarti kan nggak sesuai dengan tujuan. Berarti khusyuk itu wajib, karena mengingat Allah dalam sholat itu hukumnya wajib. Ini kata ulama yang mengatakan khusyuk niku napa? Wajib. Lek ana wong gebelinger ngomong aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau ingat udah nggak wajib sholat, nah, itu beda itu. Itu dhalun mudillun, niku sesat menyesatkan niku. Itu orang nggak paham nahu, nggak paham sorof, nggak paham fikih, nggak paham usul fik niku. Niku lek belajar 2-3 tahun mawon nggak kira ngomong ngoten. Jadi kata ulama, aqimis sholata lidzikri, sholat itu untuk mengingat. Berarti kalau pas sholat kok gak ingat, berarti kan nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk berarti jenengan telah menggugurkan kewajiban. Berarti khusyuk itu wajib. Ini menurut ulama yang mewajibkan. Yang ketiga, ayat wonten malih surat Al-Mu'minun niku. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Telah benar-benar beruntung orang mukmin. Siapa? Apakah semua orang mukmin? Tidak. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
yaitu orang-orang yang di sholatnya mereka khusyuk. Bahkan setelahnya itu disebutkan bahwa mereka yang khusyuk ini akan dapat pahala besar termasuk surga Firdaus. Jadi yang beruntung itu mereka yang khusyuk. Ini kata ulama menekankan bahwa khusyuk itu wajib. Makanya hati-hati, ini sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Makanya kita berusaha, bukan berarti kalau bilang jenengan berarti Ustadz gimana? Tunggu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan ulama tidak wajib, hanya sunnah. Atau sunnah, bukan hanya, karena sunnah itu bukan hanya. Sunnah hukumnya tidak wajib. Dan ini mayoritas ulama. Jadi misalkan ulama ada 140 orang itu mengatakan khusyuk wajib. Atau 35 orang itu mengatakan khusyuk itu wajib. 75 orang atau 65 orang itu mengatakan khusyuk hukumnya sunnah. Dan itu yang diikuti oleh mayoritas ulama kita. Makanya jenengan jarang mengetahui misalkan ulama, misalkan Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab-kitabnya, kumpulan kitab Irsyadus Sari ini misalkan nggak pernah mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Penyempurna sholat itu lebih utama kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya sudah gugur kewajibannya. Namun ingat kalamnya, kata beliau, kalamnya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, kullu sholatin la yahduruha qalbuk fahiya ilal uqubati aqrabu minats thawab. Setiap sholat yang dalam sholat itu kita sama sekali tidak khusyuk, kata beliau, itu lebih dekat ke siksa daripada ke pahala. Hasan Basri nih kok kejam banget kan nih. Jadi kita sholat tapi disiksa menurut Hasan Al-Basri. Ini menunjukkan saking utamanya nopo sholat dengan khusyuk. Pun, jadi kalau ada orang tanya ke jenengan, pripun hukumi khusyuk? Jenengan sampaikan, yo sebisa mungkin khusyuk. Lah wajib nopo sunnah? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kata ulama, lek ono pendapat, kok beda pendapat, ada yang wajib, ada yang sunnah, maka hati-hati, maka nopo lebih hati-hati nopo kerjakan pendapat yang mengatakan yang lebih berat, yaitu yang mengatakan wajib. Tapi misalnya jenengan sholat kok nggak khusyuk, sak rakaat khusyuk, rakaat kedua nggak khusyuk, ketiga khusyuk, keempat nggak khusyuk, ini berarti pahalanya yo tergantung, lebih banyak khusyuknya pahalanya juga lebih banyak. Ngoten. Nopo Bapak Ibu kok kita perlu khusyuk? Tujuan inti dari khusyuk niku supaya jenengan menyadari sholat itu kangge nopo. Kulo yakin siapapun dari panjenengan, dari kulo ke panjenengan, saya yakin banget kalau kita istiqomah sholat dan minimal menyadari ngapain sholat, jawabannya di hati, supaya ingat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Nilai ngoten, kalau seperti itu jenengan kulo yakin sak tambeng-tambengnya kita itu pasti kita gampang denger nasihat, gampang menerima. Tapi lah jenengan sholat niku nopo, kata ulama itu kayak manuk lagi nopo minum air, buanter berlobar. Ini kata ulama, kal toir yang kuru. Nah, jadi kayak burung yang sedang nopo minum air ke sini ke bawah terus ke bawah. Itu nopo yang entuk kesel ya ketika tarawih niku. Makanya mantun tarawih niku biasanya nopo lapar. Nopo habis balapan kayak Valentino Rossi. Bukan malah khusyuk. Tapi lek kula salat sama ulama misalkan yang salatnya enggak banter banget, enggak banter ya gak alon, gak cepet ya gak pelan, itu setelah salat itu lega nang ati. Kayak ketika sholat nang Masjid Al-Muhdhar teng Tarim, setelah sholat niku lego. Bahkan kalau nang ati seolah-olah kadang niku pengen tidur di situ gitu. Ngerasa enak. Beda kalau kebanyakan dari kita kan yang golek yang cepet. Setelah sholat langsung kipasan, habis balapan. Jadi kapan kita mengingat Allah? Minimal kalau saya dengan jenengan tidak bisa khusyuk di 4 atau 2 rakaat, minimal ketika sholat kita menyadari, opo aku kok sholat, sadari nang hati, aku sholat iki kangge ngiling Allah, bersyukur sama Allah, ben atiku iki gak gampang gersah, biar hati saya ini gak gampang gelisah, galau dan seterusnya. Pun niku pembahasan mengenai khusyuk yang sering ditanyakan oleh orang-orang, karena kadang ada yang
sampai wajib itu, padahal hilaf, ulama beda pendapat. Sunnah itu iya, yang baik itu jelaskan semuanya, bahwa ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bun.